Di buku Tafsir Al-Misbah waktu itu. Dengan izin Allah, saya lagi bersih-bersih pekarangan rumah, saya ngontrak. Saya dapat kiriman buku ini dari Andi Heri Iskandar. Waktu itu wakil wali kota, kira-kira 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Saya belajar agama tidak di pesantren, tapi melalui buku Pak Prof. Rais. Pertama sekali yang saya baca itu Sahur Bersama Presihab. Warnanya kuning dan masih ada saya punya. Saya yakin buku saya lebih lengkap daripada Prof. Rais. Ya. Ada dua kegelisahan saya sebagai pendakwah yang mengajak orang menuju ke Tuhan. Pertama, ada kelompok di medsos yang selalu menuduh saya Ustadz bid'ah, Ustadz stand up, Ustadz plat merah, Ustadz penjilat. Saya gelisah betul. Sampai suatu ketika saya umroh, saya minta, ya Allah berikan saya petunjuk, apakah memang salah yang saya lakukan. Sebab saya melihat dakwah seperti model saya gampang diterima oleh golongan apapun. Tapi saya cemas juga karena selalu dituduh bid'ah. Mohon Prof. Rais nanti menguatkan hati saya. Yang kedua, honor. Ini saya gelisah, Bro. Kan setiap saya pergi dakwah saya dapat honor. Saya takut di akhirat kelak saya tidak dapat apa-apa. Karena saya sudah dapat honornya di dunia. Bagaimana tinjauan Quran tentang mubalik menerima honor? Mudah-mudahan Prof. Rais dan keluarga sehat walafiat. Amin. Saya menemukan jalan Tuhan dari membaca buku Prof. Rais. Saya selalu cita-cita suatu waktu kalau saya umur panjang dan punya duit banyak, saya mau membantu pusat studi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Terima kasih Prof. telah hadir menjadi ulama Indonesia yang mencirikan Islam wasatiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang pun Ustaz Dasat Latif sudah selalu membantu pusat studi Al-Quran. Alhamdulillah, selalu mendampingi, bergerak bersama pusat studi Al-Quran. Abi Bro. Pertanyaan pertama singkat jawabannya. Betul, Anda melakukan bid'ah. Salah satu keistimewaan, salah satu yang perlu bagi pendakwah itu bagaimana dia sambung rasa dengan audiensnya. Sambung rasa itu bisa bermacam-macam caranya. Buya Hamka sambung rasanya itu dengan kalimat-kalimatnya yang indah, yang sederhana dan sebagainya. Ada orang yang sambung rasa dengan memberikan secara filosofis. Pada saat ini salah satu keistimewaannya, orang senang mendengar karena diselingi dengan canda yang terhormat. Jadi memang boleh jadi tidak banyak orang yang mau tapi tidak bisa. Tidak terlarang dalam agama. Nabi pun bercanda, candanya benar. Nah, jadi insya Allah, kalau yang kedua, ulama tidak melarang seseorang menerima imbalan atas apa yang dilakukannya, tetapi jangan menjual agama. Itu yang dilarang. Tapi menerima wajar dong. Bagaimana mubalik dapat hidup dengan keluarganya kalau Anda tidak bantu dia? Bagaimana dia dapat membeli buku kalau Anda tidak bantu dia? Jadi perlu, tetapi kita tidak memperjualbelikan. Kita tidak berkata bahwa saya mau kalau kamu bayar begini. Kita tidak berkata begitu, tetapi kita berkata apa yang diberikan secara wajar silahkan. Tapi kalau dia beri tidak wajar, boleh jadi ada yang lain yang akan memberi yang wajar. Jadi tidak ada masalah, saya kira. Saya juga terima, ya. Walaupun tidak menentukan tarif.
Saya kira. Oke.